Dewan Juri Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga tertinggi dalam suatu ketatanegaraan yang ada di Indonesia, sehingga mereka memiliki wewenang untuk merevisi dan mengkaji ulang Undang-Undang 1945 yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, undang-undang itu sendiri terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bertanah air yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai seluruh rakyat Indonesia harus menaati Undang-Undang 1945 tersebut. Dewan Juri yang terhormat, pada mosi ini mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan usia minimal 40 tahun mengenai usia presiden dan wakil presiden tersebut telah menimbulkan berbagai banyak isu dan perdebatan. Dewan Juri yang terhormat, sehingga posisi kami jelas, kami ingin membuktikan bahwa apa saja dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas usia minimal 40 tahun ini yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, ada dua argumen mengapa saya sangat setuju dengan mosi ini. Yang pertama adalah isu politik dinasti. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa beberapa bulan kemarin calon presiden dan wakil presiden kita adalah Prabowo dan Gibran. Dewan Juri yang terhormat, oleh sebab itu, dan perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa batas usia minimal wakil presiden adalah 40 tahun, dan kita ketahui bahwa Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden beberapa bulan kemarin itu belum memenuhi syarat tersebut. Oleh sebab itu, mereka mengajukan berbagai permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk merevisi undang-undang yang ada tersebut. Oleh sebab itu, setelah terjadi berbagai banyak perdebatan dan berbagai banyak diskusi, Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa usia tersebut diturunkan dan menambahkan persyaratan jika usia presiden seorang wakil presiden diperbolehkan jika belum mencapai 40 tahun tapi dengan syarat memiliki pengalaman menjadi pemerintah setempat seperti wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan berbagai isu. Karena mengapa? Karena Gibran Raka Buming Raka dinilai memiliki hubungan dengan salah satu Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang bernama Anwar Usman. Anwar Usman itu adalah seorang paman dari Gibran Raka Buming Raka, sehingga inilah yang menyebabkan isu bahwa mereka seperti ada keinginan ingin menguntungkan satu belah pihak. Mahkamah Konstitusi dianggap tidak netral dalam menetapkan keputusan ini. Karena mengapa? Karena masih ada beberapa anggota Mahkamah Konstitusi yang tidak setuju dengan keputusan ini, tapi Pak Anwar Usman tetap mengabulkan permohonan untuk menurunkan batas usia minimal sebagai calon presiden ini. Itulah yang menyebabkan isu politik dinasti ini sangat hangat beberapa bulan kemarin. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua adalah stabilitas pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, dengan menurunkan batas usia ini telah mempengaruhi perspektif dari berbagai calon presiden. Dewan Juri terhormat, karena mereka tentu mempersiapkan wakil-wakil yang telah memenuhi syarat sebelumnya seperti usia minimal 40 tahun dan memiliki pengalaman dan sebagainya. Dengan adanya seperti menguntungkan salah satu belah pihak itu, Dewan Juri terhormat, mereka beranggapan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini menguntungkan satu belah pihak, tidak mencerminkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus netral dan harus memiliki stabilitas atau harus adil dalam setiap keputusannya. Oleh sebab itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini dengan mengabulkan permohonan dari salah satu paslon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden ini menimbulkan berbagai banyak spekulasi dan berbagai perspektif dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat, mulai dari rakyat dan calon pasangan yang lain. Dewan Juri yang terhormat, karena mereka menganggapan ada suatu pelanggaran etik yang terjadi dalam menentukan keputusan untuk batas usia minimal usia presiden wakil presiden ini. Dewan Juri yang terhormat, karena dengan setelah ditetapkan keputusan MK ini usia minimal 40 setelah keputusan Pak Anwar Usman dalam menurunkan batas usia minimal 40 tahun ini, kemudian dibentuk lagi MK untuk memastikan bahwa keputusan
Anwar Usman ini tidak melanggar etik, tetapi Dewan Juri yang terhormat disayangkan bahwa keputusan Anwar Usman ini dinilai telah melanggar etik dalam menetapkan dalam merubah atau merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang berspekulasi dan menimbulkan berbagai konflik karena keputusan ini dianggap tidak netral dan hanya menguntungkan salah satu belah pihak tanpa memikirkan dampak yang terjadi di masyarakat, pandangan masyarakat menganggap bahwa MK ini hanya ingin menguntungkan salah satu belah pihak atau membuat politik dinasti yang telah saya sampaikan tadi. Mereka seperti menutup penjelasan kenapa mereka tidak menyampaikan mengapa Gibran Rakabuming Raka ini dapat lolos sebagai calon presiden. Mereka seperti hanya mengabulkan permohonan karena dinilai jika calon wakil presiden memiliki pengalaman menjadi wali kota dan pemerintah setempat itu sudah cukup memiliki pengalaman walaupun usia yang belum minimal 40 tahun, tapi dianggap mereka sudah cukup untuk menjadi wakil presiden Indonesia. Inilah yang menimbulkan perspektif yang negatif dari masyarakat. Jika tim lawan mengatakan bahwa keputusan ini telah adil, telah sesuai dengan undang-undang, Dewan Juri sadari bahwa Pak Anwar Usman sekarang telah terbukti telah melanggar etik, dan inilah yang menyebabkan berbagai spekulatif atau perspektif masyarakat itu menjadi tidak baik terhadap dengan keputusan terkait dengan undang-undang ini. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa keputusan ini telah melanggar Undang-Undang 1945, yang mana Undang-Undang 1945 itu diatur untuk mengatur sistem ketatanegaraan yang netral, adil dan juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya menguntungkan salah satu belah pihak yang telah terjadi saat sekarang ini. Oleh sebab itu kami menyayangkan jika tim kontra terus beranggapan bahwa kasus ini telah sesuai. Kami sangat tidak setuju karena kasus ini telah melanggar kode etik dan juga melanggar netralisasi dalam Undang-Undang 1945 itu sendiri. Sekian dan terima kasih.